Yo, balik lagi bersama saya Ramadan Dewang di channel Radio Project. Segala sesuatu yang penting untuk kita bahas bersama. Baik teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Saya pribadi ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada selama ini kesalahan kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan dari diri saya sendiri. Oke, baik teman-teman. Jadi pada video kali ini kita kembali lagi masuk di tanya-tanya jurusan. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengundang lagi narasumber kita dan siapakah itu? Ini dia. Assalamualaikum Ukti. Waalaikumsalam. Halo teman-teman. Nama saya Atika Fatimah. Sekarang kuliah semester 4 menuju semester 5 di Fakultas Teknik, tepatnya di jurusan Arsitektur Unhas angkatan 2018. Oke, baik. Jadi tanpa panjang lebar, di sini ada beberapa pertanyaan menarik yang membuat saya lebih penasaran untuk menanyakan langsung kepada mahasiswi arsitektur Unhas sendiri. Nah, jadi arsitektur itu secara umum kalau kita berbicara teorinya, ya teori arsitektur itu ilmu yang mempelajari tentang rancangan bangunan. Nah, dengan memperhatikan aspek estetika dan juga strukturalnya. Nah, sekarang pasti banyak dari teman-teman ini yang masih bingung membedakan antara arsitek dan arsitektur karena seringkali kita sebagai mahasiswa arsitektur kadang ditanya, oh kuliah di arsitek ya. Nah, padahal arsitek dan arsitektur itu dua kata yang berbeda. Jadi kalau arsitektur itu dia pekerjaannya, tapi profesinya arsitek. Selain itu juga kalau definisi kerennya anak-anak arsi bisa dikatakan sebagai science art. Ya, itu. Arsitektur itu bukan hanya soal mendesain, membuat karya seni, ya bisa dibilang bangunan itu sebuah karya seni arsitek. Tapi nanti kita bicara lebih jauh tentang arsitektur, karena itu adalah ilmu yang kompleks. Ya, jadi bagi anak arsi pasti kalau ketemu temannya, oh anak arsi ya, pasti jago gambar. Terus habis itu ini ya, apa tugasnya buat maket. Kalau kuliah senang-senang, kuliahnya menyenangkan dan lain sebagainya. Nah, tapi menjadi mahasiswa arsitektur atau anak arsi itu kita bukan soal menggambar. Jadi belum tentu anak arsi, saya saja jujur pribadi sebelum masuk arsi saya sama sekali tidak tahu menggambar. Bukan tidak tahu, tidak jago lah. Nah, tapi seiring berjalannya waktu pada saat kita melaksanakan kuliah itu akan terlatih. Yang penting kita harus sering-sering latih jiwa kreativitas dan imajinasi. Kalau di arsip, kan saya sudah semester 4 sekarang. Nah, di semester awal itu, khususnya di semester 1, yang dipelajari itu masih basic, masih dasar-dasar. Contohnya, misalnya kayak gubahan bentuk, kita belajar tentang bentuk-bentuk, ini ada bentuk lingkaran, pokoknya kayak pelajaran SD lah, tidak, pelajaran SD yang di-advance-kan. Selain itu, ada juga hitungannya, jadi tentang material-material, misalnya semen apa dipakai untuk bangunan ini, untuk membuat campuran beton ini berapa perbandingan dan lain sebagainya. Nah, setelah semester 1, nanti semester 2 dan seterusnya itu sudah ada mata kuliah studio. Nah, di mata kuliah studio itu disitulah kita dilatih biasa kemampuannya untuk merancang sebuah bangunan atau bahkan satu kawasan. Jadi bukan cuma satu bangunan saja, bisa merancang kayak satu kawasan, misalnya kampus Unhas Tamalandrea.
kan itu banyak bangunannya. Nah, ya jadi sudah masuk di mata kuliah studio 1, 2, 3, 4, sampai 5. Itu nanti tugas-tugasnya ada merancang mulai dari rumah tinggal sampai sekarang. Saya tugasnya ini yang semester 4 buat high rise building, khususnya yang di departemen arsitektur. Menurut saya boleh dibilang semua bagus kualitas mengajarnya. Terus kalau misalnya tentang sifat dan karakter itu ya lumayan banyak juga yang baik, yang ramah dengan mahasiswa. Karena kan kalau misalnya ada tugas yang diberikan itu, kita harus asistensikan itu tugasnya ke dosen. Apakah ini sudah betul, dan mereka selalu punya waktu untuk mahasiswanya asistensi, sehingga nanti output tugasnya itu bisa sesuai ekspektasi lah. Oh iya, kalau membahas mengenai karakter dosen, menurut saya ya dari pandangan masing-masing sih. Ada mahasiswa ini bilang dosen ini baik, ada mahasiswa lain dosen ini killer, dalam istilah killer. Ya, tergantung dari apa yang kita menyikapi dosen itu tersebut. Iya, ada satu dosen di Arsi Unhas itu banyak sekali yang kayak, wah ini kayak dosen killer lah. Nah, memang secara karakter ya beliau itu lumayan keras. Kalau misalnya ada mahasiswa yang malas kerja tugas, malas ke kampus. Nah, tapi menurut saya beliau itu sangat bagus sekali mengajarnya. Ilmu yang disampaikan itu sangat bisa dipahami dan langsung diaplikasikan gitu. Kalau menurut saya anak Arsi Unha itu semuanya keren-keren lah, karena walaupun kita banyak tugas tapi masih bisa berorganisasi, aktif juga kegiatan di luar kampus, ikut lomba, sayembara, dan lain sebagainya. Yang jadi pembeda itu di arsitektur Unhas, semua rancangan-rancangan tugasnya kita itu selalu mengarah sama arsitektur tropis dan maritim, karena kan sesuai dengan visi Universitas Hasanuddin, kampus maritim. Ya, jadi semua rancangannya itu mengacu pada prinsip-prinsip arsitektur tropis. Terutama kan karena kita di Indonesia, jadi kalau misalnya merancang bangunan itu harus tanggap sama iklim yang ada di Indonesia, bagaimana merancang bangunan yang di iklim tropis dan lain sebagainya. Nah, untuk peluang karir, berhubung saya belum lulus, ini melihat dari pengalaman-pengalaman senior dan juga baca-baca tentang arsitek-arsitek lain ya, atau lulusan arsitek dari daerah lain. Ada yang kerja sebagai desainer interior, karena kita juga kan belajar tentang perencanaan ruang dalam atau interior. Jadi setelah lulus bisa kerja di bidang itu mungkin. Terus bisa juga jadi arsitek landscape. Arsitek landscape ini seperti bagian pertamanannya, yang taman pohon-pohon, bunga-bunga, dan lain sebagainya. Terus selain itu bisa juga kerja di developer perumahan. Di sektor pemerintahan juga bisa, misalnya kerja di kementerian, terus bisa juga di BUMN, atau bahkan ada juga yang lulusan arsitektur, kerjanya ada di bank, terus ada juga yang buka bisnis, banyak pokoknya. Ya, jadi seperti yang sudah tadi saya katakan sebelumnya, arsitek itu bukan soal menggambar, tapi lebih dari itu. Semua aspek yang ada dalam bangunan itu dipikirkan. Ada salah satu dosen pernah mengatakan bahwa kalian itu jangan jadi arsitek di kertas. Ya, kita tidak bisa bayangkan ketika diaplikasikan nanti, tidak bisa dikomunikasikan dengan tukangnya dan lain sebagainya. Jadi tentang arsitek harus jago gambar itu menurut saya tidak harus, tapi seiring kuliah di arsitek pasti akan
tahu gambar. Yang penting kita punya daya imajinasi yang tinggi, sama yang tadi saya bilang, kemampuan berpikir kritis dan kreatif di saat bersamaan itu sangat diperlukan. Kalau dari saya, pesan saya, ikuti kata hati. Karena kalau misalnya kita masuk di arsitektur, terus sudah terlanjur ada di dalam, tapi ternyata hatinya bukan di situ, entah karena pada saat masuk itu ikut kata teman atau paksaan orang tua mungkin. Nah, intinya hati kita tidak di situ, nanti pas di tengah-tengah itu kita bakal repot sendiri. Jadi harus betul-betul kemauannya tuh harus sepenuh hati, supaya nanti kita bisa selesai sampai lulus, tidak berhenti di tengah jalan.